Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 564.1. Kamp militer Kekaisaran Sun Moon sebenarnya dirancang dengan beberapa pertimbangan dalam pikiran. Setiap kamp dikelilingi area penyebaran alat jiwa tunggal. Daerah penyebaran alat jiwa kemudian akan dapat mengaktifkan alat jiwa defensif terkait untuk melindungi kamp ketika mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Ketika banyak badai biru tua mulai meluas, mereka sudah hampir menyentuh penghalang pertahanan yang terkait. 4 penghalang pertahanan terkait terdekat berubah menjadi biru gelap dalam beberapa detik. Meskipun mereka tidak hancur secara instan seperti tenda, penghalang pertahanan terkait mulai mengkonsumsi sejumlah energi yang gila. Setiap insinyur jiwa di dalam area penyebaran alat jiwa ini dengan panik mencoba untuk memasukkan kekuatan jiwa ke dalam berbagai alat jiwa mereka. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka membiarkan badai biru gelap menyapu ke area penyebaran jiwa. Huo Yuhao berhenti sejenak selama lebih dari 10 detik sebelum dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Meskipun tubuhnya agak goyah, dia masih bisa berdiri dan menstabilkan dirinya dengan segera. Ketika dia menatap Ditian di langit lagi, matanya mencerminkan ketakutan di hatinya. Setelah terobosan baru-baru ini, ia sekarang memiliki inti jiwa keduanya. Dia bisa merasakan dari kekuatan jiwanya sendiri bahwa dia pasti lebih kuat dari seseorang yang baru saja menjadi titlet Douluo. Dia percaya dia berada di suatu tempat antara peringkat 92 dan 93. Selain itu, kekuatan jiwanya telah mengalami perubahan transformatif karena inti jiwa keduanya dibentuk dari teknik pelengkap Yin Yang. Setiap untaian kekuatan jiwa telah dikompresi, dan es tertinggi dan kekuatan spiritualnya sekarang sempurna menyatu. Jiwa bela dirinya tidak lagi individu, dan bisa melebur dengan sempurna tanpa kendali yang disengaja. Huo Yuhao percaya kekuatannya sekarang melebihi kekuatan Douluo transenden normal. Pada saat yang sama, seseorang harus mengingat Ichi War God Armor di tubuhnya. Dorongan yang diberikan kepadanya oleh alat jiwa berbentuk manusia terkuat di dunia sangat besar. Setelah terobosan ini, dia akhirnya dapat sepenuhnya mengontrol kemampuan Amici War God, serta beberapa kemampuan dari Morning Dew Dagger. Ini adalah alasan mengapa dia yakin akan menantang Ditian. Namun, hanya setelah berselisih dengan Ditian, Huo Yuhao sepenuhnya mengerti mengapa Ditian disebut sebagai individu terkuat di dunia. Kekuatan dan kemampuannya masih jauh di atas harapannya. Hanya pukulan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat Huo Yuhao menyadari bagaimana dia meremehkan kekuatan Ditian. Jika Ditian mengikuti serangan itu dan mengejarnya, Huo Yuhao sudah mati sekarang. Tentu saja, Penatua Suan, yang menonton dengan waspada di samping, tidak akan pernah membiarkan Ditian mengambil tindakan terhadap Huo Yuhao. Namun, ini cukup untuk menunjukkan kesenjangan besar antara kemampuannya dan Ditian. Dia harus bangga dengan prestasinya untuk memblokir pukulan Ditian pada usianya yang masih muda. Namun, itu masih belum cukup menurut pendapat Huo Yuhao. Masih jauh dari apa yang dia harapkan dari dirinya sendiri. Huo Yuhao terus menatap Ditian saat dia terengah-engah. Dia perlahan mengangkat pagi dew-dew di tangannya saat dia menyalurkan kekuatan jiwa di tubuhnya ke belati terus-menerus. Setelah itu, ia mengedarkan kekuatan jiwa yang sama kembali ke tubuhnya karena setiap bit energi unsur dingin diserap ke dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki bantuan rohnya, belati embun pagi mampu menebusnya. Hanya setelah dia benar-benar mengalami kekuatannya, Huo Yuhao akhirnya tahu seberapa kuat belati itu. Jika dia tidak memiliki belati embun pagi dan armor perang Ichigat, yang bersama-sama telah meniadakan hampir 70% dari pukulan Ditian, dia akan mati di sana dan kemudian. Bagaimana mungkin Huo Yuhao menerima pukulan Ditian yang menakutkan, yang dipenuhi dengan kegelapan dan energi spasial, sendirian? Ledakan, ledakan. 2 penghalang pertahanan yang terkait hancur pada saat yang sama. Setelah itu, segala sesuatu di dalam area penyebaran alat jiwa diselimuti oleh badai biru gelap. Penting untuk dicatat bahwa ada 50.000 tentara di setiap area penyebaran alat jiwa. Selain itu, ada beberapa alat jiwa dan insinyur jiwa yang berharga di dalamnya juga. Namun, penghalang jiwa pelindung mereka yang lain berhasil bertahan dari badai ketika badai biru tua yang tersisa perlahan memudar. Huo Yuhao bingung mengapa Ditian tidak terus menyerangnya. Tiba-tiba, kekuatan mistis tiba-tiba muncul di dalam kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah lampu merah gelap yang sangat tipis, namun sangat panjang.
Tiba-tiba muncul setelah dua area penyebaran alat jiwa hancur. Setelah muncul di udara, itu berhenti tepat di atas dua area penyebaran alat jiwa. Setelah itu, roh pembalasan yang sangat marah dan sangat ketakutan mulai condong dengan cepat ke lampu merah gelap. Lampu merah gelap itu berkembang dengan kecepatan luar biasa sebelum membentuk tombak panjang di udara. Ditian sedikit terkejut ketika dia menatap tombak merah gelap dengan waspada. Huo Yuhao juga melihat tombak panjang itu. Dia secara alami dapat merasakan bahwa itu ditujukan pada Ditian dengan kemampuan deteksi spiritual yang unggul. Pada saat yang sama, Juzi, yang bersembunyi di area inti dari kamp, memerintahkan dengan dingin, Fire Soul Legion Engineer Legion, bersiap-siap. Api, konsentrasikan senjata Anda pada Ditian. Petik 2. Garis-garis cahaya mulai naik dari kamp militer Kekaisaran Sun Moon saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya merah paling murni, yang melonjak ke arah Ditian, yang melayang di udara. Reaksi dari Kekaisaran Sun Moon mengejutkan para pembudidaya kuat dari Shrek Academy. Mereka tidak akan pernah mengharapkan pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang Ditian. Bukankah itu sama dengan mencari kematian sendiri? Kecuali Kekaisaran Matahari Bulan mampu mengenali kebutuhan manusia untuk bersatu melawan binatang buas. Itu tidak mungkin. Itu bukan sesuatu yang akan dilakukan Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja itu tidak mungkin. Sejak awal, Juzi telah berusaha membuat Zhongli Wu menyerang Ditian. Sekarang, dia juga memerintahkan Legiun Insinyur Jiwa untuk menyerang Ditian. Hanya ada satu alasan untuk keputusannya. Dia ingin membantu Huo Yuhao. Juzi tidak pernah berencana untuk menyerang Akademi Shrek. Setelah Huo Yuhao mengembalikan putranya kepadanya, balas dendam bukan lagi hal terpenting di dunia ini. Di matanya, hal terpenting baginya adalah dua pria dalam hidupnya. Salah satunya adalah Su Yunhan, sementara yang lain secara alami. Oleh karena itu, Juzi sudah memutuskan saat Huo Yuhao tiba-tiba muncul di medan perang. Dia awalnya tidak berencana untuk bergerak. Lagi pula, yang terbaik adalah Ditian dan Gereja Roh Kudus untuk terlibat dalam pertempuran yang tidak menguntungkan bersama. Namun, dia tidak bisa peduli lagi setelah melihat bagaimana Ditian menebas pedangnya pada Huo Yuhao. Ketika dia melihat itu, dia merasa seolah jantungnya hampir berhenti. Sensasi itu sungguh tak tertahankan. Dengan demikian, dia tidak ragu untuk memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ditian. Dia tidak bisa membiarkan Ditian untuk menyerang Huo Yuhao lagi. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang bisa memahami niat sebenarnya. Bahkan Huo Yuhao, yang terlibat dalam seluruh hikayat ini, tidak dapat mengatakan mengapa dia membuat keputusan ini. Lagi pula, tidak ada yang akan mengharapkan Komandan Kekaisaran Sun Moon untuk membuat keputusan berdasarkan perasaannya terhadap seorang pria lajang. Selain itu, perintah Juzi telah diberikan pada saat yang sangat tepat waktu. Dia mengeluarkan perintah tepat ketika Zhongli Wu pertama kali bergerak. Ini sepertinya lebih merupakan upaya gabungan dengan Gereja Roh Kudus daripada keputusan yang egois. Karenanya, tidak ada yang akan menentang keputusannya. Alasan mengapa Ditian tidak terus menyerang Huo Yuhao adalah karena Penatua Xuan mengawasi dengan cermat di samping. Selain itu, dia agak tersesat sekarang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada Huo Yuhao. Sementara dia sadar bahwa dia tidak boleh membunuhnya, dia juga sadar bahwa menangkapnya akan sangat menantang. Kehadiran Master Jiwa yang kuat dari Akademi Shrek pasti membuat segalanya sulit baginya. Selain itu, Huo Yuhao sudah mendapatkan inti jiwa keduanya menggunakan teknik Yin yang komplement. Jika dia tidak dapat bertarung, dia pasti akan bisa melarikan diri dengan sukses. Ditian tidak yakin menculik Huo Yuhao ketika dia juga menentang para pembudidaya kuat dari Shrek Academy dan Penatua Xuan, seorang Douluo utama. Tepat ketika dia ragu-ragu, serangan dari alat jiwa Kekaisaran Sun Moon mencapai dia. Ditian mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya yang humongous di depannya. Seketika, cahaya hitam terbentuk di depannya. Cahaya hitam itu seperti skala naga yang diperluas dengan ujung runcing. Itu melayang di hadapan Ditian saat berusaha untuk memblokir serangan alat jiwa ofensif terkait yang datang ke arahnya. Namun, itu hanya mampu memblokir alat jiwa untuk sesaat. Skala gelap gulita tampak berhenti untuk sementara waktu karena ekspresi terkejut berkedip di wajah Ditian yang biasanya tenang. Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempatnya. Lebih dari 10 garis cahaya menembus skala hitam dan merobek kekosongan di belakangnya menjadi serpihan. Ditian muncul kembali beberapa ratus meter dari tempat dia berada. Ekspresi frustasi telah menggantikan ekspresi terkejut di wajahnya.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia ini bisa menjadi begitu kuat. Kekuatan serangan manusia sudah melebihi harapannya. Apa sebenarnya kekuatan itu? Total energi yang tersimpan dalam serangan itu telah melebihi kekuatan yang dimilikinya. Itu terlalu menakutkan baginya. Apakah mungkin bagi manusia atau sekelompok guru jiwa untuk secara kolektif menghasilkan kekuatan seperti itu? Kembali ketika ia meluncurkan gelombang binatang melawan kota Shrek, Ditian telah menyaksikan kemampuan destruktif dari alat jiwa. Meskipun dia waspada pada waktu itu, alat-alat jiwa itu tidak sekuat yang dia saksikan sekarang. Namun, itu sangat berbeda sekarang. Alat jiwa ini jelas bisa mengancamnya. Ini adalah prospek yang menakutkan baginya untuk dipahami. Keberadaan senjata semacam itu berarti bahwa hutan bintang besar Do bisa dalam bahaya kapan saja. Sinar dari alat jiwa ofensif yang terhubung tidak hilang setelah menembus skala hitam Ditian. Sebaliknya, mereka menyapu secara horizontal ketika mereka mencoba mengejarnya. Ini adalah kesempatan yang pasti akan direbut Huo Yuhao. Tentu saja, dia tidak berniat untuk menyerang Ditian. Dia akan lari. Dalam sekejap, dia menyembunyikan diri di udara ketika dia melesat keluar dari jangkauan kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghubungi orang-orang dari Akademi Shrek. Melalui kemampuan berbagi deteksi spiritualnya, ia mampu mengarahkan semua orang kembali ke kota Shrek. Huo Yuhao sudah sangat puas telah menghancurkan 2 area penyebaran alat jiwa dengan bantuan Ditian. Ini secara efektif setara dengan 1/10 dari seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Selain itu baik bahwa Ditian sekarang melawan Kekaisaran Sun Moon. Pertempuran seperti itu lebih baik dilihat dari jauh. Kemampuan destruktif dari alat jiwa ofensif yang terkait itu sungguh luar biasa. Ditian mungkin baik-baik saja jika dia dipukul sekali saja. Namun, jika mereka semua mendarat di tubuhnya, bahkan dia mungkin tidak bisa mengambilnya. Soul Land 2 Chapter 564.2. Ditian berkedip-kedip di langit saat ia menggunakan penguasaannya atas kekuatan spasial untuk menghindari serangan alat jiwa ofensif yang terkait ini. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya. Manusia-manusia tercela ini, beraninya mereka mencoba menyerang saya. Mereka harus membayar harga untuk keberanian mereka. Pada saat ini, lolongan memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit. Lampu merah gelap berkedip di udara. Ketika lampu merah gelap menghilang, langit tiba-tiba berubah merah. Sekarang menyerupai lautan darah ketika awan merah melonjak di langit. Ditian segera mencoba masuk ke ruang di depannya yang telah dibuka. Namun, dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekelilingnya telah disegel. Dia sebenarnya tidak dapat memecahkan penghalang spasial ini untuk bebas berkedip-kedip. Itu selama momen singkat ini ketika alat jiwa ofensif yang terhubung mulai menyapu ke arahnya lagi. Ditian. Meskipun dia terkejut, dia bisa bereaksi pada waktunya. Dia menyapu pedang naga hitam di tangannya secara horizontal saat dia merobek ruang di sampingnya. Ini cukup untuk menyerap lebih dari 2/3 dari alat jiwa ofensif terkait, sementara yang ketiga mendarat di tubuhnya. Matahari hitam dan bulan ungu tiba-tiba muncul di belakangnya lagi saat tubuh Ditian berhenti di udara. Setelah beberapa alat jiwa ofensif yang terhubung menyapu tubuhnya, aura tubuhnya memancarkan langsung menjadi sangat intens saat matanya menyala dengan cahaya keemasan. Jelas bahwa Dewa Binatang telah marah. Namun, pada saat ini, kilatan merah gelap tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa peringatan saat menembus tepat ke dadanya. Itu adalah tombak yang tampak jahat, panjang, dan merah darah. Warnanya sangat merah sehingga seolah-olah darah segar akan menetes dari ujungnya. Apa yang paling menakutkan tentang itu adalah bagaimana Ditian tiba-tiba dikelilingi oleh lautan darah yang melumpuhkannya sebelum tombak muncul. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan tombak. Ini pasti hal yang menyegel ruang di sekitarku. Ditian segera mengerti itu pada saat pertama. Namun, tombak merah ini hanya membuatnya lengah. Pada saat yang sama, Ditian sibuk mencoba menghadapi serangan dari alat jiwa ofensif yang terkait. Dalam keadaan seperti itu, tombak merah panjang itu bisa menembus dadanya. Tubuh Ditian lebih tangguh daripada logam langka yang dikenal. Oleh karena itu, setelah dia ditusuk, Ditian mengeluarkan tangisan keras saat dia menyapu pedang naga hitam secara horizontal di depannya. Suara gerindra yang menyakitkan bisa terdengar saat tombak merah itu diiris menjadi 2. Namun, ujung tombak tiba-tiba mengebor dirinya ke tubuh Ditian. Lolongan dendam yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar bergema di langit. Lautan darah juga sungguh-sungguh mencoba untuk mengkonsumsi Ditian.
Pada saat ini, alat jiwa ofensif yang terhubung akhirnya menghentikan serangan mereka. Serangan kuat seperti itu seringkali tidak mampu dieksekusi secara berkelanjutan. Jika tidak, alat jiwa akan terlalu panas dan akhirnya menjadi rusak. Namun, mereka sudah memainkan peran mereka. Tombak merah adalah senjata asli yang benar-benar bisa membahayakan Dewa Bis. Tubuh Ditian gemetar di udara saat dia dengan marah menebas pedang naga hitamnya ke bawah ke arah kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Lautan darah secara paksa terkoyak ketika raungan naga bergema di langit. Penghalang pelindung pertahanan terkait dari area penyebaran jiwa dalam kamp militer Kekaisaran Sun Moon segera retak. Garis cahaya pedang ungu hitam melintas dan menuju ke salah satu tenda. Kilatan cahaya berwarna darah muncul dari tenda langsung saat itu membalas cahaya pedang yang turun di atasnya. 4 dari 12 penguasa jiwa jahat yang duduk dengan kaki bersilang di tenda meludahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Wajah Song Liwu juga memucat. Lolongan Ditian bisa didengar dari jarak 50 km. Dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya sebelum menebasnya ke lautan darah. Retakan lain terbentuk di langit, dan dia merayap masuk ke dalamnya meskipun tahu bagaimana ruang di sekitarnya telah disegel. Meskipun demikian, dia menghilang ke celah. Lautan darah terus beriak dengan geram ketika beredar di udara untuk mencari Ditian. Namun, akhirnya hancur setelah gagal menemukan targetnya. Ekspresi tidak puas terbentuk di wajah Song Liwu. Bagaimana dia bisa melarikan diri seperti ini? Meskipun demikian, ia telah ditusuk oleh tombak merah, dan sekarang harus terluka parah. Ikuti saya ke hutan Great Stardow. Saat dia berbicara, dia dengan cepat bangkit dari tempatnya saat dia memimpin sekelompok master jiwa jahat untuk mengejar Ditian ke hutan bintang besar Dow. Dengan kemampuan kelompok mereka, bahkan jika ke-12 dari mereka untuk bergabung bersama, itu masih tidak mungkin bahwa mereka dapat membahayakan Ditian. Namun, mereka tidak hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk pukulan sebelumnya. Mereka meminjam balas dendam dari puluhan ribu roh pembalasan. Song Liwu telah membakar roh-roh ini ke tombak merah yang telah menusuk Ditian. Itu mampu menyegel semua ruang di sekitarnya dalam sekejap itu dan memberikan pukulan berat baginya. Meskipun tombak itu tidak dapat menembus tubuh Ditian sepenuhnya, sebagian darinya telah berhasil menembus tubuhnya dan melepaskan dendam yang menakutkan ke dalam dirinya. Pembalasan yang menakutkan akan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya sampai ia sepenuhnya dikonsumsi olehnya. Inilah sebabnya Song Liwu sangat ingin memburunya. Jika mereka benar-benar dapat menjatuhkan Ditian, Gereja Roh Kudus akan benar-benar menjadi tak terhentikan. Dia kemudian akan mengambil alih Ditian sebagai individu terkuat di dunia. Setelah menyaksikan adegan ini, Huo Yuhao, Penatua Xuan, dan yang lainnya akhirnya bisa menghela nafas lega. Dewa binatang akhirnya pergi. Dia mungkin tidak akan mengancam Huo Yuhao untuk saat ini. Hanya setelah Huo Yuhao mengangkat pelindung Ichi War God Armor-nya, Penatua Xuan melihat betapa pucat wajahnya. Wah, Huo Yuhao meludahkan seteguk darah saat tubuhnya mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dia hanya bisa tidak jatuh dengan bantuan Penatua Xuan. Mari kita bicara setelah kita kembali. Penatua Xuan mendukung Huo Yuhao dengan lengannya saat dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan membawa keduanya kembali ke kota Shrek. Yan Shaoze dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Pertempuran yang baru saja terjadi memiliki begitu banyak pencukuran. Pada saat yang sama, itu memungkinkan mereka untuk menyaksikan kemampuan menakutkan Kekaisaran Sun Moon. Bahkan Ditian tidak bisa menang atas alat-alat jiwa ofensif terkait dengan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, Kekaisaran Bulan Matahari mendapat dukungan dari Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus bahkan dapat melukai Dewa Binatang Buas dan memaksanya untuk mundur. Orang-orang dari Akademi Shrek bahkan belum menemukan waktu untuk merayakan keberhasilan Huo Yuhao sebelum mereka sekali lagi diliputi oleh wahyu yang menghancurkan moral. Penatua Xuan membawa Huo Yuhao kembali ke Paviliun Dewa Laut secara langsung. Ketika mereka datang sebelum pohon emas, Huo Yuhao berlutut di depannya dan berdoa seperti sebelumnya. Guru, terima kasih telah membantu saya. Saya akhirnya membuat terobosan dan menyelesaikan inti jiwa kedua saya. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kota Shrek dan menghentikan Kekaisaran Sun Moon dari menghancurkan akademi kami. Petik 2. Penatua Xuan, yang berdiri di samping Huo Yuhao, berbalik dan menyembunyikan wajahnya darinya. Dia secara alami tahu bahwa penatuamu tidak akan dapat mendengar suara Huo Yuhao lagi. Namun, bagaimana dia tahan untuk mengatakan yang sebenarnya? Setelah memberi hormat kepada pohon emas, Huo Yuhao berdiri dan kembali ke Paviliun Dewa Laut bersama Penatua Xuan.
Apa kabar? Penatua Suan bertanya. Meskipun keduanya memiliki dua kor jiwa, metode kultivasi Huo Yuhao sama sekali berbeda dari miliknya. Bahkan Penatua Suan tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat kondisi tubuhnya. Huo Yuhao berkata, saya baik-baik saja. Tubuhku hanya sedikit terguncang setelah menerima pukulan Bisgat. Namun, kemampuan regeneratif tubuh saya tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saya harus baik-baik saja dalam waktu singkat. Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan berkata, itu bagus. Bagaimanapun, selamat. Anda sekarang akhirnya memiliki inti jiwa kedua Anda. Dan itu adalah inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkap Yin Yang. Saya percaya bahwa Anda harus dapat melampaui saya dalam waktu singkat dan menjadi guru jiwa nomor 1 di akademi kami. Bahkan, Anda bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk menantang Dewa Binatang. Ditian pasti datang untuk mencari masalah setelah merasakan bahwa Anda akan membuat terobosan Anda. Untungnya, kami berhasil mengatasi serangannya. Bahkan, saya percaya bahwa Ditian mungkin juga dalam situasi yang sulit saat ini. Baru saja, saya melihat sekelompok master jiwa jahat menuju ke arah Great Stardew Forest. Ditian pasti menderita luka serius, dan sekarang mereka akan memburunya. Petik 2. Senyum licik terbentuk di wajah Huo Yuhao saat dia berkata, para penguasa jiwa jahat itu tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mereka pasti gila bahkan berpikir tentang memburu Dewa Bis. Petik 2. Penatua Suan mengangguk setuju. The Great Stardew Forest tidak hanya memiliki Ditian. Itu juga merupakan rumah dari Emerald Swan, Bear Lord, Myriad Demon King, dan banyak binatang jiwa kuat lainnya. Para tuan jiwa jahat itu mungkin tidak bisa mendapatkan yang lebih baik dari mereka. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir Emerald Swan dan yang lainnya benar-benar dapat bertahan melawan tuan-tuan roh jahat itu. Kekuatan dan kekuatan kolektif yang dapat mereka peroleh sangat besar. Mereka pasti telah menyerap jiwa para prajurit yang terbunuh oleh spillover yang dilepaskan oleh pertempuran saya dengan Ditian. Itu sebabnya mereka bisa melukai Ditian. Dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang, mereka akan setara dengan beberapa Douluo Transcendent. Namun, mereka mungkin melebih-lebihkan sejauh mana cedera yang dialami oleh Dewa Binatang Buas. Petik 2. Oh, Penatua Suan terkejut dengan kata-kata Huo Yuhao. Apakah itu tidak cukup serius? Saya pikir serangan itu sudah cukup kuat. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, ya, itu sangat kuat. Itu berisi pembalasan puluhan ribu roh pembalas, dan memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa Ditian juga memiliki inti jiwa keseimbangan Yin Yang. Dengan inti jiwa ini, akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan luka berat. Petik 2. Cepat, katakan padaku apa yang istimewa dari inti jiwa keseimbangan Yin Yang, Penatua Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menjelaskan, setelah inti jiwa Yin Yang equilibrium terbentuk, kekuatan dua inti jiwa akan saling menyatu. Jika saya mengatakannya dengan cara lain, kekuatan akan diatur ulang, dimurnikan dan dikompresi setelah bertabrakan satu sama lain. Ini memungkinkan kekuatan jiwaku untuk memiliki kekuatan spiritual dan karakteristik ultimate Ace. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang baru juga akan mengambil bentuk pusaran air. Kekuatan jiwa berbentuk pusaran air ini jelas merupakan hasil dari perpaduan antara kekuatan jiwaku dan kekuatan spiritual. Ia memiliki kemampuan yang sangat merusak. Pada saat yang sama, ia juga mampu memampatkan kekuatan jiwaku ke kondisi sekecil mungkin. Aku bisa merasakan bagaimana volume total kekuatan jiwaku meningkat hingga 3 kali lipat dari jumlah aslinya setelah aku membuat terobosan. Selain itu, kekuatan bertarung saya telah meningkat hingga 5 kali lipat sebelum kompresi kekuatan jiwa saya. Petik 2. Kekuatan jiwa baru yang dihasilkan oleh teknik pelengkap Yin yang sangat tahan terhadap energi atau kekuatan eksternal. Meskipun balas dendam dari tombak itu sangat kuat, saya percaya kekuatan jiwa di Yang Yin yang keseimbangan, yang pasti telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, pasti akan bisa melarutkan balas dendam itu. Selain itu, tubuhnya bertipe gelap. Meskipun dia pasti harus terluka, luka-lukanya seharusnya tidak seserius yang dibayangkan oleh penguasa roh jahat. Para penguasa jiwa jahat itu benar-benar tidak bijaksana untuk menyusup ke hutan bintang besar Dou dan menantang Dewa Binatang Buas di tanah kelahirannya. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, Penatua Suan menghela napas dalam-dalam. Sepertinya benar-benar tidak mudah bagi guru jiwa manapun untuk melawan Dewa Bis, terutama dengan kekuatan yang dimilikinya. Soul Land 2 Chapter 564.3
Meskipun status insinyur jiwa telah meningkat, pada kenyataannya, mereka tampaknya menyalip guru jiwa dalam hal prestise. Ketika alat jiwa terus menjadi lebih maju, individu yang paling kuat masih tetap berada di puncak piramida. Misalnya, Bisgat pasti bisa melarikan diri tidak peduli berapa banyak insinyur jiwa yang dikirim setelahnya. Tidak ada yang bisa menahannya. Dan jika dia pergi habis-habisan dan menyerang, dia pasti akan lebih menakutkan daripada pasukan insinyur jiwa manapun. Ketika dia berpikir tentang Legiun Insinyur Jiwa, Huo Yuhao tiba-tiba teringat interaksi singkat yang dia miliki dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Itu benar-benar suatu kekuatan untuk tidak ikut campur. Jika mereka akan berhadapan langsung dengan Dewa Binatang, siapa yang tahu jika mereka benar-benar bisa membunuhnya. Huo Yuhao tahu bahwa ia pada akhirnya harus menghadapi pasukan insinyur jiwa paling kuat di dunia di masa depan ketika mereka bentrok langsung dengan Kekaisaran Sun Moon. Penatua Suan berkata, "Yuhao, kamu sudah mengatakan cukup. Pergi dan rawat luka Anda. Aku akan terus mengawasimu. Anda harus mengkonsolidasikan kekuatan Anda sekarang setelah Anda membuat terobosan. Akan lebih bagus jika Wutong ada di sekitar. Siapa tahu, kalian berdua mungkin bisa melawan Bitian jika kalian berdua terhubung bersama." Petik 2. Huo Yuhao mengungkapkan senyum canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Aku takut sekarang mungkin ada masalah dengan perpaduan jiwaku dengan Wutong setelah terobosanku. Kekuatan jiwaku telah berubah secara mendasar, dan mungkin tidak bisa lagi bergabung dengan kekuatan jiwanya. Namun, saya pikir keterampilan fusi jiwa bela diri kita harus tetap dapat digunakan. Jika dia ada di sekitar, aku pikir kita berdua harus bisa membela diri. Petik 2. Kemana bocah cilik ini lari? Kenapa Wutong tidak bersamamu di saat yang begitu penting? Penatua Suan bertanya. Huo Yuhao menjawab, Penatua Suan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya telah membuatnya untuk pergi ke Kekaisaran Dowling dan membujuk orang-orang di sana untuk tidak mengirim pasukan mereka ke kota Shrek. Petik 2. Penatua Suan tampaknya tidak terkejut dengan apa yang diungkapkan Huo Yuhao. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, Yuhao, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika semua orang tahu apa yang telah kamu lakukan? Huo Yuhao menunduk dan berkata, sangat jelas bahwa ini adalah jebakan. Saya benar-benar tidak ingin mereka jatuh ke dalam perangkap ini. Pada saat yang sama, saya tahu tindakan saya tidak akan dapat mengubah hasilnya. Kekaisaran Dowling dan Star Luo Empire tidak akan dapat melewatkan kesempatan ini untuk bekerja sama dengan kami dan mengalahkan Kekaisaran Sun Moon. Namun, jika mereka benar-benar datang dan membantu kami, aku takut. Petik 2. Penatua Suan menghela nafas dan berkata, meskipun Wutong cukup emosional kemarin, saya dapat mengatakan bahwa apa yang dia sarankan sangat mungkin benar. Namun, Anda harus memahami bahwa tidak peduli seberapa besar kemungkinan proposisinya, Akademi tidak pernah dapat mengambil risiko seperti itu. Ini karena kita tidak mampu untuk gagal. Karenanya, ketika momen-momen seperti itu tiba, kita tidak punya pilihan selain memprioritaskan kelangsungan Akademi kita. Petik 2. Meskipun kami dapat menimbulkan kerusakan pada Kekaisaran Sun Moon berkat upaya Anda, pada saat yang sama kami melihat sekilas seberapa kuat pasukan mereka. Bahkan Bitian tidak punya pilihan selain menghindari pukulan langsung dari beberapa serangan mereka. Tak perlu dikatakan, kita mungkin tidak akan bisa menahan pukulan mereka juga. Jika kita benar-benar berbenturan langsung, menurutmu apa peluang kita untuk mengalahkan mereka? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, aku mengerti dilema kamu. Karenanya, saya hanya bisa melakukan apa yang saya bisa untuk memperbaiki situasi. Setelah itu, saya pergi ke kultivasi tertutup dan berusaha melakukan terobosan dengan harapan mengancam Kekaisaran Sun Moon dengan kemampuan baru saya. Penatua Suan, setelah saya pulih, saya berharap untuk mengunjungi kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Mata Penatua Suan sedikit melebar sebelum dia menjawab, tentu, silakan. Sebenarnya, ini saat yang tepat untuk melakukan itu. Dia tidak repot-repot bertanya apa yang Huo Yuhao rencanakan akan lakukan di kamp. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wutong sebelumnya, dia kira-kira bisa menebak bahwa Huo Yuhao dan Permaisuri Dewa Perang memiliki hubungan yang aneh terjadi. Sekarang setelah penguasa jiwa jahat telah menuju ke hutan bintang besar Do, itu adalah kesempatan bagus baginya untuk menemukannya. Penatua Suan secara pribadi mengirim Huo Yuhao ke kamarnya di Paviliun Dewa Laut sebelum memerintahkan orang-orangnya untuk pergi ke Sekte Tang dan memberitahu orang-orang di sana bahwa Huo Yuhao baik-baik saja. Setelah menyilangkan kakinya dan duduk tegak, pikiran Huo Yuhao kembali ke kondisi tenangnya.
Setelah itu, dia mulai menceritakan tabrakan yang dia miliki dengan Ditian. Pukulan dari Ditian itu pasti dekat dengan kekuatan penuhnya. Meskipun kekuatan tipe gelapnya tidak terlalu menakutkan, itu menjadi tak terkalahkan setelah dikombinasikan dengan kekuatan spasialnya. Inti jiwa yin yang ekuilibrium di tubuhnya mulai berputar ketika pusaran kecil kekuatan jiwa mulai beredar dalam lorong-lorongnya, melepaskan sensasi mistis. Meskipun Huo Yuhao menderita beberapa luka gegar otak, mereka tidak terlalu serius karena Ichi War God Armor-nya. Selain itu, ia telah sepenuhnya menyerap energi dari pil naga. Ini memberi kekuatan dan perlawanan tubuhnya yang melampaui manusia. Kekuatan jiwa yang diresapi dengan kekuatan spiritualnya dan Ultimate Ace beredar di sepanjang jalan yang ditentukan oleh teknik surga misterius di bawah kendalinya. Setelah beberapa sirkulasi, luka-luka di tubuhnya lenyap. Meskipun sulit untuk menggunakan teknik pelengkap yin yang untuk menumbuhkan inti jiwa kedua seseorang, itu menjanjikan banyak manfaat luar biasa setelah selesai. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat mengukur secara akurat berapa banyak kekuatan jiwa yang bisa dia kendalikan sekarang. Namun, dia yakin bahwa dia harus bisa menghadapi para pembudidaya kuat seperti Yan Shaoze 1 lawan 1, bahkan jika dia tidak membawa Tang Wutong bersamanya. Memiliki inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik yin yang komplement memberinya kemampuan regeneratif yang jauh lebih tinggi dari Titlet Douluo atau Transcendent Douluo, yang keduanya hanya memiliki satu inti jiwa. Dia memiliki keunggulan besar atas mereka ketika datang ke kekuatan dan fleksibilitas kekuatan jiwanya, serta dualitas kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Ditian juga memiliki karakteristik ganda. Namun, dualitasnya merupakan penggabungan kekuatan tipe gelap dan kekuatan spasial. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan spasial bukan miliknya. Sebaliknya, ia menghabiskan ratusan ribu tahun untuk mengumpulkan dan bereksperimen untuk mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial yang mengelilinginya. Setelah itu, ia mengintegrasikan pemahaman tentang kekuatan spasial ini ke dalam kekuatan tipe gelapnya sendiri dan menggunakan kekuatan spasialnya untuk menggantikan kekuatan spiritualnya yang relatif lemah. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Ditian sebenarnya mengandung 3 jenis kekuatan yang berbeda. Namun, kekuatan spiritualnya relatif lebih lemah daripada yang lain. Huo Yuhao tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Mendapatkan inti jiwa keduanya sama dengan membuka pintu kemungkinan baru. Ada banyak hal untuk dia jelajahi dan nantikan. Sementara dia mulai memahami cara menggunakan Ichi War God Armor, dia hanya menyentuh ujung gunung es ketika sampai pada kemampuan Morning Dew Dagger-nya. Lagi pula, Morning Dew Dagger adalah senjata dewa yang sebenarnya. Hari ini, Morning Dew Dagger telah membantunya meniadakan sebagian besar kekuatan dari tebasan Ditian, yang telah melampaui ruang. Kalau tidak, dia pasti akan mengalami cedera yang lebih berat. Namun, Huo Yuhao percaya bahwa hidupnya tidak akan berisiko. Dia bisa merasakan bahwa Ditian tidak ingin membunuhnya. Tentu saja, dia tidak akan merasa bersyukur terhadap Dewa Binatang karena ini. Dia sangat jelas mengapa Ditian tidak ingin membunuhnya. Saat malam tiba, Huo Yuhao dengan lembut meregangkan tubuhnya saat dia melayang dari tempat tidurnya ke tanah. Saat dia melakukan peregangan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, seolah-olah dia adalah naga raksasa. Setelah menyelesaikan budidaya inti jiwa keduanya, Huo Yuhao secara resmi melangkah ke Liga Pembudidaya yang paling kuat. Meskipun Akademi Shrek memiliki banyak pembudidaya yang kuat, dia pasti memenuhi syarat untuk menyebut dirinya salah satu dari mereka sekarang. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan udara bersirkulasi di dalam tubuhnya sebelum menghembuskan napas. Udara yang keluar dari mulutnya seakan meninggalkan tubuhnya secara spiral. Meskipun tidak ada kekuatan jiwa dalam napasnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah semua yang ada di sekelilingnya berada dalam kendali. Setelah bertarung dengan Ditian dan budidaya yang baru saja ia selesaikan, ia sekarang telah mengembangkan pemahaman dasar tentang situasi tubuhnya saat ini. Sampai sekarang, kekuatan jiwa Huo Yuhao harus berada di suatu tempat di sekitar peringkat 92. Volume kekuatan jiwa yang sebenarnya lebih dekat dengan yang dari peringkat 96 Transcendent Douluo. Namun, kekuatan jiwanya memiliki karakteristik ganda, dan telah dibentuk melalui yin yang equilibrium. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya memiliki kemampuan regeneratif yang cepat, dan jauh lebih fleksibel daripada kekuatan jiwa normal. Ditambah dengan jiwa bela diri kembarnya, dia bahkan tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dia bertarung dengan Douluo Transcendent peringkat 97 yang hanya didasarkan pada kekuatan jiwa. Jika dia bertemu dengan para kultivator kuat seperti Long Xiaoyao lagi, dia mungkin masih tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi dia tidak akan tidak berdaya seperti sebelumnya.
Dia mampu melebur ke langit malam dengan mengembangkan niat itu. Tidak perlu baginya untuk dengan sengaja melaksanakan keterampilan jiwa. Ini jelas kemampuan yang dimiliki oleh Douluo Transcendent. Setelah menjadi Douluo Transcendent, keterampilan jiwa seseorang akan sempurna menyatu dengan tubuh seseorang. Keterampilan jiwa secara alami akan dieksekusi sesuai dengan niat seseorang. Tidak perlu dengan sengaja melepaskan jiwa bela diri seseorang atau mengaktifkan cincin jiwa seseorang. Kecepatan eksekusi karenanya akan lebih cepat karena kekuatan efeknya ditingkatkan. Saat dia melayang keluar dari paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao melayang tinggi ke langit sebelum menghilang dari pandangan. Penatua Xuan, yang telah bermeditasi di kamarnya sendiri, membuka matanya ketika dia mengungkapkan senyum hangat. Penatua Mu, saya telah menemukan Anda seorang penerus. Langit biru sangat jernih. Mungkin itu karena pertempuran sebelumnya pada hari itu telah menghancurkan semua awan dan kabut. Pemandangan malam itu spektakuler. Banyak bintang yang menghiasi langit. Itu seperti berlian berkilau yang dijahit pada sehelai sutra biru tua. Pemandangan itu sangat menyentuh. Karena bulan yang bercahaya, malam itu tidak tampak gelap dan menyedihkan seperti seharusnya. Bulan memungkinkan Huo Yuhao untuk melihat jauh ke depan. Saat dia terbang di langit, sensasi yang menyerang inderanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, semuanya tampak telah berubah. Tingkat kultivasi, indera, kekuatan spiritual, dan bahkan pemahamannya tentang dunia telah menjadi berbeda. Jika pemahamannya tentang dunia sebelumnya hanyalah puncak gunung es, ia sekarang mampu menghargai segalanya dan mengeluarkan hukum universal yang mengatur pola-pola di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan apa saja dan segala sesuatu di sekitarnya, tidak peduli dalam keadaan apapun dia berada. Sensasi ini sangat istimewa dan menyenangkan. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat menjelaskan mengapa ini terasa istimewa. Dia hanya merasa bahwa partikel terkecil di udara dapat berubah di bawah kendalinya dan sesuai dengan tujuannya. Dan dunia tiga dimensi asli yang Huo Yuhao kenal sekarang tampaknya telah terurai menjadi segmen yang terisolasi. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, ia tampaknya telah memahami beberapa ide tentang ruang dan kesenjangan antara dimensi. Meskipun dia jauh dari mencapai tingkat Ditian, dia percaya dia akhirnya akan mampu mencapai pemahaman yang mendalam tentang kekuatan spasial jika dia terus mengembangkan pemahamannya tentang keadaan ini. Dia sepertinya tidak lagi membutuhkan kekuatan jiwa untuk terbang. Seolah-olah udara telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan niat sederhana, udara akan mendorong tubuhnya ke depan. Mengontrol kecepatan geraknya juga dapat dikendalikan dengan niatnya.